baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Kebajikannya tetap selamanya. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Setulus hati mau meminjamkan. Haleluya, berbahagialah orang yang hatinya takut akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah
Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di sorga, Engkau bagiku, harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendak ku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang di dalam kebaktian Minggu online GKI Harapan Jaya. Kebaktian di hari Minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Kami juga menyambut dengan penuh sukacita bagi umat dari jemaat atau gereja manapun
yang turut serta di dalam mengikuti ibadah ini. Setelah kebaktian minggu ini, bagi setiap ASM dapat mengikuti sekolah minggu online GKI Harapan Jaya. Mari setiap orang tua dapat mengingatkan anak atau cucunya untuk dapat mengikutinya. Dengan mengikuti protokol kesehatan dari Kemenkes BPMS GKI, tim gugus COVID-19 Kota Bekasi, dan tim gugus COVID-19 Kelurahan Harapan Jaya, maka GKI Harapan Jaya akan mulai melaksanakan kebaktian onsite secara bertahap dimulai pada Minggu 26 Juli 2020. Berikut adalah panduan protokol dan tahapan kebaktian onsite GKI Harapan Jaya. Adaptasi kebiasaan baru dalam kebaktian onsite GKI Harapan Jaya berdasarkan protokol kesehatan dari Kemenkes RI, BPMS GKI, tim gugus tugas COVID-19 Kota Bekasi, dan Kelurahan Harapan Jaya. Hadir kebaktian onsite dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan demam, batuk, atau sesak napas. Kebaktian nanti akan dilaksanakan pada pukul 7 dan 10 pagi. Sebelum mengikuti kebaktian onsite, lakukan dulu registrasi paling lambat H-2 atau 2 hari sebelum kebaktian melalui Google Form yang nanti akan diinformasikan melalui WhatsApp Group. Registrasi ini dilakukan karena akan ada pembatasan kapasitas tempat duduk di setiap jam ibadah dengan jumlah maksimal 60 seat setiap jam ibadah. Nantinya akan ada nomor registrasi dan nomor tempat duduk. Mengapa? Hal ini dilakukan sebagai upaya melakukan tracing dan tracking jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan paparan virus COVID-19. Batas usia yang dapat hadir adalah antara 15 sampai 60 tahun. Mengapa? Karena anak-anak dan lansia adalah usia yang paling rentan terpapar virus COVID-19. Jadi, bagi yang berusia di luar 15 sampai 60 tahun, harap bersabar dulu ya. Karena ibadah harusnya merawat kehidupan dan bukan mengancam kehidupan. Sebelum masuk gereja, akan dilakukan pengecekan suhu tubuh oleh pihak keamanan. Dengan suhu maksimal 37,5 derajat Celcius. Kalau suhu di atas batas maksimal, maka pulang terlebih dahulu dan ikuti kebaktian online dulu ya. Wajib menggunakan masker atau face shield sejak keluar dari rumah, selama mengikuti kebaktian, dan sampai lagi kembali ke rumah. Wajib mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer di tempat-tempat yang telah disediakan. Tetap menjaga jarak satu sama lain dengan jarak minimal 1,5 meter. Dalam kebaktian onsite nanti tidak dilakukan pengedaran kantong persembahan. Umat dihimbau untuk memprioritaskan memberikan persembahan melalui transfer bank atau dengan membawa amplop dari rumah yang sudah diisi uang persembahan dan memasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di meja aser. Setelah kebaktian selesai, mohon tidak usah berlama-lama di gereja karena petugas akan segera melakukan disinfeksi ruang ibadah. Bagi yang tidak atau belum dapat mengikuti kebaktian onsite, jangan bersedih hati ya. Yuk, tetap bersukacita dengan mengikuti kebaktian live streaming di kanal YouTube GKI Harapan Jaya pada pukul 10 pagi. Dan berikut
adalah tahapan kebaktian onsite GKI Harapan Jaya yang akan dilakukan secara bertahap dimulai hari Minggu 26 Juli 2020. Mari kita doakan bersama agar pandemi ini dapat segera kita lewati dan kita senantiasa diberikan hikmat dalam menghadapinya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan pada hari Minggu ini. Selamat beribadah. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Mari kita berdiri. Terang matahari di pagi hari ini menjadi tanda berkat-Nya yang tercurah di dalam kehidupan kita. Mari kita menyambutnya dengan penuh syukur dan sukacita. Mari saudara, kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 322. Saudara umat Tuhan, kita memulai kebaktian pada hari Minggu ini di dalam sebuah keyakinan bahwa kebaktian ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk umat Tuhan. Umat Tuhan, tema minggu ini adalah bersiap menabur. Melalui tema ini kita sebagai umat diingatkan untuk memahami bahwa dalam kehidupan kita harus selalu bersiap dalam berbagai kondisi. Khususnya sebagai pewarta firman Allah dan siap dalam berbagai kondisi untuk menjadi pewarta firman Allah. Firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku.
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Dalam kesukaan akan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan, marilah kini kita menyanyikan PKJ 239, bait 1 dan 2, perubahan besar. Mari kini kita bersatu di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk senantiasa hidup dalam kasih dan kepedulian seorang akan yang lain. Seperti teladan yang Engkau sendiri telah teladankan bagi kami dan hidup kami. Namun, ampunilah kami Tuhan, karena kelemahan kami mudah mengucapkan hal kasih, namun seringkali tak setia dalam melakukannya. Hawa nafsu dan ego sering menguasai, sehingga kami tergoda untuk mementingkan diri kami sendiri. Kami memohon ampunan-Mu ya Allah yang pemurah. Biarlah ajaran kasih boleh menjadi nafas hidup kami yang sungguh kami lakukan hari demi hari. Amin. Hatiku Tuhan memimpin.
Mari bersama kita berdiri. Setelah mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Yesaya 26 ayat 12 yang berbunyi, Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara, sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bintang gemerlapan dan bunyi
Umat Tuhan, kini kita bersama akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sesaat lagi Allah, kami bersama-sama akan membaca berita firman-Mu. Tolong kuasai kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar firman yang kami terima ini boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan biarlah lewat firman Tuhan ini kami sungguh percaya juga akan senantiasa memperbaharui kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami memasuki pemberitaan firman Tuhan, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, bagian bacaan Alkitab kita di hari Minggu ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Matius. Matius pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9, lalu dilanjutkan ayat 18 sampai dengan ayat 23. Demikian Ibu Bapak Saudara bagian bacaan kita. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat 18. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Umat Tuhan, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang membaca, mendengarkan, dan menghidupi firman Allah di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya.
Umat Tuhan, tema di dalam kebaktian minggu kita pada hari ini ialah bersiap menabur. Menurut Ibu Bapak, karakter murid seperti apa yang biasanya diingat oleh guru? Nah, setiap kita kan pasti pernah menjadi seorang murid. Nah, kira-kira karakter murid seperti apa sih Ibu Bapak Saudara yang biasanya guru itu jika di kemudian hari ketemu setelah cukup lama tidak bertemu, guru itu ingat kepada anak itu? Menurut saya Ibu Bapak Saudara ada dua model siswa atau murid yang biasanya diingat oleh guru. Yang pertama adalah murid yang berprestasi. Murid yang cerdas, murid yang ketika di sekolah itu beberapa kali mendapatkan apresiasi penghargaan. Maka gurunya ingat, wah kamu dulu yang selalu berprestasi membawa nama baik sekolah. Gurunya ingat. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, murid yang biasanya diingat adalah murid yang karakternya itu justru berbanding terbalik. Murid yang tidak tertib, murid yang boleh kita sebut bandel, murid yang kemudian tidak berprestasi, tetapi guru juga mengingatnya. Nah Ibu Bapak Saudara, kira-kira dulu ketika kita sekolah, kita tipikal murid yang mana tuh Ibu Bapak Saudara ya? Tetapi yang mau saya katakan Ibu Bapak Saudara, yang pertama adalah sikap kita itu seringkali menyisakan memori, bukan buat diri kita, tetapi buat orang lain yang pernah bertemu dengan kita, yang pernah berelasi dengan kita. Dan itu membuat memori buat orang itu, Ibu Bapak Saudara. Mungkin kita tidak ingat bahwa pernah melakukan sesuatu kepada orang itu. Atau pernah bertindak dalam sebuah peristiwa. Tindakan sesuatu. Tapi buat orang lain itu kemudian direkam dan diingat. Jadi yang pertama, sikap kita, sikap yang kita lakukan tuh Ibu Bapak Saudara, seringkali menyisakan memori buat orang lain yang kemudian diingat kembali oleh orang lain. Yang kedua, kalau kita bicara tentang sikap, sikap itu lahir dari sebuah kondisi atau peristiwa. Jadi sikap itu timbul biasanya pasti karena ada peristiwa. Kenapa misalkan Ibu Bapak Saudara ada seorang anak yang mandiri sekali. Nah ini ada pengalaman-pengalaman kehidupannya. Yang sebelumnya yang membuat dia bisa menjadi mandiri misalkan. Nah Ibu Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa diri kita pada hari ini dan di masa depan sebetulnya itu sangat tergantung bagaimana kita merespon pengalaman hidup pada hari ini. Saya ulang ya Ibu Bapak Saudara ya, siapa diri kita pada hari ini dan di hari esok atau masa depan itu sangat tergantung bagaimana kita merespon pengalaman hidup pada hari ini. Ibu Bapak Saudara, ada yang sakitnya itu tergolong berat tetapi bisa bersyukur kepada Tuhan. Lalu dia mengatakan, aduh gak usah dilawat deh, ngerepotin. Padahal kita pingin melawat ya, waktu masih bisa melawat. Padahal sakitnya pun itu adalah sakit yang kita boleh sebut, wah sakitnya ini cukup berat loh. Sehingga kita ingin berdoa dan melawat. Jangan-jangan dia sedih, tapi ternyata orangnya tidak sedih-sedih amat. Bahkan dia bisa tersenyum, dia bersyukur kepada Tuhan. Tapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, ada loh orang-orang yang kita sebut misalkan kategori penyakit ringan, flu misalkan. Ya tapi beda ya Ibu Bapak Saudara, kalau zaman kondisi seperti sekarang demam itu kita langsung dak-diduk. Waduh jangan-jangan nih kena pandemi nih ya. Tapi ada orang yang kategori sakitnya ringan lalu kemudian dia ngomel-ngomel atas kondisinya tersebut, dia marah ketika tidak dilawat dan seterusnya. Tapi manusia itu memang beda-beda Bapak Ibu Saudara. Dalam merespon sebuah peristiwa, beda-beda Ibu Bapak Saudara. Dalam merespon sebuah peristiwa. Ada yang bisa paham, kenapa sampai dengan hari ini misalkan kita belum bisa beribadah onsite. Tapi ada juga yang kemudian gak bisa paham Bapak Ibu Saudara lalu mengatakan, kok gereja jadi kurang iman sih?
Rumah ibadah lain, gereja lain udah buka, kita harus juga buka dong. Responnya berbeda-beda, Ibu Bapak Saudara. Ada yang bisa memahami ketika awal pandemi COVID-19 ini kemudian dilakukan physical distancing. Sehingga satu sama lain tidak bisa bersalaman. Tapi ada juga Ibu Bapak Saudara orang yang kemudian tersinggung ketika tidak ada dilakukannya salaman atau diberlakukannya protokol kesehatan. Ada yang menilai bahwa kebijakan pemerintah saat ini sudah oke banget, sudah bagus. Tapi ada juga Ibu Bapak Saudara yang kemudian mengatakan bahwa pemerintah ini harus lebih tegas lagi. Nah, kita merespon berbagai peristiwa, berbagai pengalaman kehidupan yang kita alami ini memang berbeda-beda Bapak Ibu Saudara. Sangat berbeda-beda sekali. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada hari ini kita bersama-sama belajar bersiap menabur, itu tema kita dalam bagian bacaan Alkitab dari Matius pasal 13 yang kita bersama-sama baca. Yesus dalam perumpamaannya mengatakan ada 4 model orang dalam merespon peristiwa atau merespon firman Tuhan yang diterimanya. Bapak Saudara, kalau saya khotbah biasanya bisa melihat setiap respon wajah dari jemaat yang hadir begitu ya. Dan responnya ini macam-macam Ibu Bapak Saudara ya. Ya, ada yang ngangguk-ngangguk, entah ngangguk-ngangguknya ngantuk atau mengiyakan firman Tuhan juga berbeda-beda. Tapi Yesus mengatakan ada 4 model daripada manusia dalam gambaran ini yang digambarkan merespon terhadap firman Tuhan. Model yang pertama ini digambarkan dalam perumpamaan benih yang ditabur di pinggir jalan. Itu model pertama. Benih yang ditabur di pinggir jalan tetapi dia kemudian dimakan oleh burung. Jadi pertanyaannya, ini sempat tumbuh gak Ibu Bapak Saudara? Ya tidak. Benihnya baru saja ditaruh lalu kemudian dimakan oleh burung. Nah, Yesus kemudian menjelaskan apa yang dimaksud model pertama ini. Model pertama ini adalah orang-orang yang tidak bisa mengerti terhadap firman Tuhan. Sehingga kita bisa memahaminya demikian nih Ibu Bapak Saudara. Kemengertian terhadap firman Tuhan itu sama sekali tidak diukur dari pertama, seberapa sering kita ikut persekutuan. Bukan itu ukurannya. Bukan juga diukur seberapa sering kita ikut kebaktian. Enggak begitu juga cara mengukurnya. Yang ketiga, bukan seberapa banyak ayat yang kita hafal. Dan juga bukan seberapa lama kita kuat dengar khotbah, Ibu Saudara. Jadi kemengertian terhadap firman Tuhan itu bukan diukur dari hal-hal yang menurut mata kita. Tapi kalau kata mengerti ini dalam bahasa Yunaninya itu suniemi, yang artinya adalah menghidupi. Jadi bukan sekedar mengerti, tetapi menghidupi. Bapak Saudara, di dunia modern ini ada 2 contoh dermawan yang saya ingin pakai sebagai ilustrasi dengan sikapnya yang berbeda. Tapi keduanya ini berbagi. Tokoh pertama, Ibu Bapak pasti tahu, Mother Teresa. Dan tokoh kedua adalah owner, pemilik atau pencipta Microsoft, Bill Gates. Mother Teresa bukanlah orang yang punya banyak harta. Tapi dia memberi seluruh dirinya, mengabdikannya untuk menolong orang-orang miskin, kaum papa di India. Padahal dia tidak punya apa-apa. Tapi dia melakukan itu. Yang kedua, Bill Gates, seorang filantropis. Bersama istrinya Melinda, dia membuat sebuah yayasan yang disebut sebagai Bill and Melinda Gates Foundation. Yayasan ini didirikan untuk menolong mereka yang membutuhkan. Bahkan kabarnya 90% dari setiap bisnis dari Bill Gates ini, bisnis penghasilan mereka ini didonasikan untuk membantu orang-orang miskin, korban HIV/AIDS di Afrika dan lain sebagainya. Mother Teresa memberikan contoh bagaimana dia bisa berbagi bukan dari kekayaannya, dari keterbatasannya, tetapi dia memberi dirinya.
Contoh lain adalah Bill Gates yang bisa memberi dari kelebihannya. Jadi yang pertama ini Ibu Bapak Saudara, bagaimana kemudian kita bisa bertumbuh di dalam firman Tuhan, bukan berdasarkan dari apa yang kita punya, tapi kita mau atau tidak. Dan kondisi apapun, kita juga belajar sebenarnya kita bisa berbagi dan bisa menghidupi firman Tuhan itu. Yang kedua, model yang kedua yang disebutkan oleh Yesus adalah benih yang ditabur di tanah berbatu. Yesus kemudian menjelaskan bahwa perumpamaan ini ingin menggambarkan bagaimana firman Tuhan dengan gembira diterima, tetapi ketika penindasan dan penganiayaan terjadi, ia lalu menjadi murtad. Ini artinya iman yang tidak bisa berproses. Jadi bukan hanya kita ekspresif, nangis ketika ibadah, wah lonjak-lonjak, bukan. Tapi ketika kehidupan selesai kita menjalani ibadah, itu bagaimana kita bisa meresponnya. Ini juga sama, benihnya akhirnya tidak bisa bertumbuh kan. Ini yang kemudian seringkali muncul nih Ibu Bapak Saudara, ada orang mengatakan, orang ini seringkali kok pergi ke gereja tapi nggak berubah. Jadi yang disalahkan adalah gerejanya. Padahal ini berkaitan dengan orangnya sebetulnya. Dalam praktik bergereja ini juga sama nih Ibu Bapak Saudara. Orang-orang yang hanya semangat di awal lalu hilang kemudian. Jadi panitia, jadi penatua juga bisa nih Ibu Bapak Saudara ya. Semangat di awal habis itu bless, nggak kelihatan lagi, namanya aja yang nempel terus. Apakah kita melakukan itu? Yang ketiga, benih yang ditaburkan di semak berduri. Yesus kemudian menjelaskan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang menerima firman Tuhan lalu mengalami kekhawatiran yang begitu besar dan mengalami tipu daya daripada kekayaan. Kita udah berulang kali belajar Ibu Bapak Saudara, kerja itu sama sekali tidak salah, bahkan itu adalah panggilan kehidupan orang beriman. Kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan tidak semaunya, itu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi jangan sampai kemudian itu adalah hal yang paling utama di dalam kehidupan kita sehingga menghambat kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Karena pekerjaan, kehidupan adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Yang paling terakhir Yesus mengatakan model yang keempat adalah benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Dia mau mengerti, Suniemi tadi, menghidupi itu dan kemudian dia bisa berbuah. Buahnya pun banyak, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah Ibu Bapak Saudara yang suka bercocok tanam, yang suka nanam Ibu Bapak Saudara, maka ketika tanamannya itu berbuah, pasti akan senang sekali. Buahnya banyak, buahnya ranum, beda makan buah yang hasil ditanam sendiri atau ada di lahan sendiri dengan makan buah yang kita beli. Ada rasa bangga kan? Wah ini buah yang aku tanam sendiri nih dan hasilnya ini baik sekali, enak. Bahkan kita bisa berbagi sama orang. Dalam model yang keempat ini dikatakan benihnya ditabur di tanah yang baik dan berbuahnya enggak sedikit. Tapi Yesus bukan bicara soal kuantitas sebetulnya, tetapi tentang pertumbuhan dan buah. Nah pertanyaannya Ibu Bapak Saudara, dalam respon firman Tuhan ini kita model pertama, model kedua, model ketiga, atau model yang keempat? Kita pasti sama-sama tahu yang baik itu model yang keempat. Tapi kita sama-sama tahu juga Ibu Bapak Saudara, kita belum melakukannya dengan sepenuhnya. Nah jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca perumpamaan tentang penabur ini, mungkin kita juga kemudian mengatakan, lah ini kalau begini, ini salahnya si penabur dong. Kenapa si penabur ini memilih menaburnya di pinggir jalan, di tanah berbatu, dan di semak berduri? Kenapa si penabur ini tidak langsung saja menanamkan ini di tanah yang baik? Coba kalau penaburnya menanam di tanah yang baik, pasti semuanya akan bertumbuh, berbuah berkali lipat. Nih Bapak Saudara, respon terhadap firman Tuhan itu bergantung kepada diri kita. Ini yang Yesus katakan. Firman Tuhan ditabur, kita yang meresponnya. Oleh karena itu, mari kita bersiap untuk merespon firman Tuhan. Nah, saya ingin menutup khotbah ini dengan
doa yang disampaikan oleh Friedrich Oettinger. Jadi ada seorang bernama Friedrich Oettinger, dia seorang penginjil di Jerman pada abad ke-18. Ia mengajarkan sebuah doa keheningan hati, Ibu Bapak Saudara, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Serenity Prayer. Yang dalam doanya berkata demikian, "Ya Allah, berikanlah saya keheningan hati untuk menerima apa yang tidak dapat saya ubah. Keberanian untuk mengubah apa yang dapat saya ubah. Dan kebijaksanaan untuk membedakan kedua hal itu." Bapak Saudara, kita harus menerima apa yang tidak dapat kita ubah, tetapi juga harus punya keberanian mengubah apa yang dapat kita ubah. Dan juga kebijaksanaan untuk membedakan kedua hal itu. Perubahan pembaruan hidup, respon terhadap firman Tuhan bergantung di dalam diri kita. Mari Ibu Bapak Saudara, kita terima firman Tuhan, kita tumbuhkan itu di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga kita, dan juga kita boleh senantiasa berbuah. Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan Yesus yang memberkati dan memberikan tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan untuk kita boleh melakukannya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Dengan mengingat janji baptis kita, marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Umat Tuhan, kini kita bersama akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu sebagai umat-Mu ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Tetapi biarlah Engkau boleh senantiasa memberikan kekuatan atas kami, lalu kami juga boleh kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Dalam doa syafaat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi umat-Mu GKI Harapan Jaya, bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh, keluarga yang mendampingi, bagi mereka yang bersuka cita untuk hari ulang tahun yang mereka terima, bagi mereka yang bergumul di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi segala persiapan yang dilakukan oleh jemaat-Mu ini dalam persiapan kebaktian onsite, baik majelis jemaat maupun seluruh pihak yang terlibat di dalamnya boleh mempersiapkan dengan baik. Lalu kami juga boleh berhikmat bahwa kebaktian onsite ini bukanlah menjadi ajang reuni, tetapi ini merupakan sebuah bentuk kehidupan berjemaat yang kami kembali lakukan dalam bentuk dan adaptasi yang baru. Kami berdoa juga kesiapan-kesiapan yang dilakukan oleh jemaat ataupun gereja lain untuk melaksanakan kebaktian onsite. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk situasi yang saat ini terus kami gumuli bersama dalam pandemi COVID-19. Setiap
kebijakan yang diambil oleh pemerintah, biarlah kami sebagai warga gereja dan warga masyarakat boleh meresponnya dengan baik, mengikutinya dengan baik, khususnya untuk protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Biarlah ya Tuhan situasi ini boleh kami lewati bersama-sama dengan Engkau, dan saat ini masih terus kami hadapi, tetapi biarlah kami boleh menghadapinya di dalam hikmat dan pertolongan daripada Tuhan. Ya Allah, di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, atau apapun, kami sungguh percaya bahwa Engkau terus memelihara, menopang, dan memberikan kekuatan atas kami. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dan bukan kehendak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kini kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini atau persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau mengumpulkannya melalui amplop ketika kita sudah beribadah di gereja kembali. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi ucapan syukur kita diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-14 dan ke-15. Demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Mari kita berdiri dan membawa persembahan di dalam doa. Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat, saat ini kami datang membawa syukur kami ke hadirat-Mu. Biarlah kiranya syukur ini menyukakan hati Tuhan, sehingga melaluinya banyak orang merasakan kasih Kristus melalui kehadiran gereja Tuhan.
Biarlah juga kehidupan kami boleh menjadi persembahan syukur kami yang termanis, yang memuliakan nama Tuhan saja. Sehingga melalui hidup kami, baik kata maupun karya kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kepadamu ya Allah, sumber segala kurnia kami naikkan syukur ini. Amin. Umat Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan sebagai pewarta kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita dimampukan untuk berkomitmen di dalam melakukannya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian di jalan hidupku. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.